Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa rindu Gufron, Surya Nagara Pakubumi Jolo Sutro, Mukti Wibowo Pamengkan Jagat Satrio. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan malam hari ini kita masih bersama-sama memberikan edukasi, menebar kecerdasan dan ketelitian serta kewaspadaan untuk masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, multi talenta, yang mewarisi dari keberanian-keberanian para leluhur-leluhurnya yang berada di Nusantara, baik itu secara hubungan sosial, hubungan politik, maupun hubungan antar suku, antar agama, dan antar ras, yang mana di negeri kita ini merupakan sesuatu yang sangat sakral, sehingga kesakralan ini perlu kita jaga bersama, perlu kita rawat bersama, perlu kita lestarikan bersama. Kenapa kok bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar? Karena bangsa kita adalah bangsa yang bermartabat, bukan karena melihat nasab dan keturunannya. Bangsa Indonesia sejak zaman dulu, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sudah merupakan satu bangsa yang diperhitungkan, di mana dari banyak bangsa, dari banyak negara yang ada di muka bumi ini, yang menjadikan Indonesia itu adalah barometer keilmuan, barometer kebudayaan, barometer tradisi dari leluhur. Maka daripada itu, kita selaku generasi penerus dari pejuang-pejuang, dari para pahlawan, dari para leluhur, sudah seyukyanya, sudah sepantasnya kita mengambil peran, ikut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia untuk memiliki martabat yang mulia di hadapan bangsa-bangsa lain. Kalau sebelum kemerdekaan saja, para leluhur-leluhur di Indonesia ini, di tanah Jawa, di tanah Nusantara ini memiliki semboyan, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, akan tetap menjadi satu, akan menjadi merah putih, akan menjadi NKRI, dan akan menjadi semangat gotong royong yang berasaskan Pancasila. Kita menyimak dari apa yang disampaikan oleh beliau Abuya Gufron Al-Bantani, bahwasanya bangsa Indonesia pada saat ini, diakui atau tidak diakui, mengalami kemunduran dalam hal mencintai negerinya sendiri.
Kita lebih bereforia dengan kepentingan negara-negara orang lain, dengan simbol-simbol negara orang lain, sementara kita melupakan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan untuk bangsa kita, untuk negeri kita, untuk negara Republik Indonesia. Banyak dari pemuka-pemuka agama yang sudah mulai melupakan betapa perihnya perjuangan kakek nenek moyang kita dalam merebut kemerdekaan. Bagaimana jerih payah ingin mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol dari negara Republik Indonesia yang berdaulat untuk menuju sebuah bangsa yang makmur dan memiliki kehidupan yang mulia, bermartabat di hadapan seluruh bangsa yang berada di muka bumi ini. Kalau kita lihat sejarah, betapa para alim ulama ketika itu diminta rujukan oleh para intelektualitas pendiri negeri ini yang diwakili oleh tokoh-tokoh para pahlawan-pahlawan, baik itu yang berperang langsung maupun yang menjadi diplomat. Bagaimana jerih payahnya para pahlawan-pahlawan ingin memerdekakan bangsa Indonesia ini dengan seutuhnya. Betapa para alim ulama, tokoh-tokoh agama diminta untuk memberikan referensi ketika Presiden Soekarno beserta para jenderal, beserta para prajurit, beserta para pejuang-pejuang ingin membebaskan Irian Barat yang sekarang populer kita sebut dengan saudara kita Papua. Bukan dengan sedikit darah yang harus mengalir untuk memerdekakan dan membebaskan negeri Irian Barat sebagai negeri yang bebas, negeri yang berdaulat. Sudah lupakah kita dengan sejarah KRI Macan Tutul dan Macan Kumbang? Sudah lupakah kita dengan beliau Laksamana Yosudarso beserta para prajurit-prajurit angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat? Kita lebih mementingkan pada saat ini membela rakyat dari bangsa lain daripada membela rakyat Papua. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah memiliki peran andil yang besar dalam memerdekakan Irian Barat. Para kiai dimintai rujukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia pada saat itu. Tapi kenapa ketika Papua sudah bergabung, Papua menjadi bagian dari NKRI ini, banyak dari pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia pada saat ini, banyak dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh lintas agama melupakan saudara-saudara kita yang sebangsa dan senasionalis, bahkan seagama, yang berada di ujung timur negeri Indonesia, Papua. Kita lupa. Kita lebih senang mengajari anak-anak santri dengan mengibarkan bendera orang lain daripada bendera negeri kita sendiri yang telah
ditebus oleh para pahlawan dengan cucuran keringat, dengan genangan darah, bahkan pengorbanan nyawa dari para pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Kalau bangsa Aceh, saudara kita dari Aceh, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya, mengorbankan hartanya, bahkan kehormatannya, yang diwakili oleh Cut Nyak demi kemerdekaan bangsa kita. Sungguh putra-putri bangsa Indonesia tidak boleh melupakan jasa dari para pahlawan yang telah berperang merebut kemerdekaan hingga negeri kita memiliki kedaulatan, memiliki satu legalitas negara yang merdeka. Hentikan penjajahan ini. Apakah Papua tidak termasuk kewajiban dari bangsa Indonesia untuk mencintainya? Tidak peduli kita kepada Papua, berarti kita sudah mengkhianati dari perjuangan-perjuangan para pahlawan dan para pemimpin serta pendiri Republik Indonesia. Ini kan kalau kita ada majelis doa untuk Palestina, kenapa tidak ada doa untuk Papua? Merangkul rakyat tidak harus menumpahkan darah rakyat. Ketika pemerintah memberikan teguran kepada saudara-saudara kita di Papua sana, dampingi oleh tokoh-tokoh agama. Karena walau bagaimanapun rakyat Papua adalah rakyat Indonesia. Wajib fardu ain bagi anak-anak negeri Indonesia untuk membela Papua. Betapa indahnya kalau ulama dan umaro beserta rakyat memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita di Papua sana. Para kiai-kiai, para pengasuh-pengasuh pondok pesantren merealisasikan, membuktikan kecintaannya kepada Papua dengan memberikan subsidi, dengan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuannya kepada Papua. Bukankah Papua ketika adzan dikumandangkan, adzan subuh, sebelum Pulau Jawa mengumandangkan adzan subuh, Papua sudah menjadi serambi Madinah, karena Papua lebih dulu mengumandangkan adzan subuh. Kita lakukan pendekatan persuasif, pendekatan agama. Bukankah di negeri kita sudah dibentuk kerukunan lintas agama, lintas iman, lintas suku, lintas budaya, lintas kultural? Ini kalau yang melakukan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, memberikan rangkulan dari pengurus Muhammadiyah, memberikan rangkulan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang berada di Papua. Saya yakin tidak akan ada lagi rakyat Papua yang merasa dianaktirikan. Harus memberikan
memberikan cinta kasih sayang, memberikan semangat bahwasanya kita ini adalah satu, diikat dengan Pancasila. Dari itu saya mengikuti langkah dari beliau Kiai Haji Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, berpesan kepada seluruh capres dan cawapres yang sedang berkompetisi di pesta demokrasi ini. Siapapun yang terpilih menjadi pemimpin di Indonesia, jangan sakiti rakyat Indonesia dari Sabang sampai Papua. Kami akan korbankan nyawa, raga, akan mendoakan siapapun engkau yang menjadi presiden di tahun 2024, rangkul Papua. Jangan pernah mendiskriminasikan anak dari negeri sendiri. Jangan pernah mengajari anak-anak kita lebih mencintai bendera orang lain daripada bendera merah putih. Ini kadang-kadang banyak sekali dari pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pendidikan, baik itu formal ataupun non formal, lembaga pendidikan keagamaan maupun lembaga pendidikan swasta, yang lupa kalau anak-anak didik kita harus kita ajari, harus kita latih untuk mencintai simbol-simbol negara dari negara Republik Indonesia. Ini kan kebalik. Banyak orang-orang sekarang ini yang sudah lupa membantu kita kepada saudara muslim kita yang berada di sana. Bagus, tapi jangan lupakan saudara sendiri yang berada di pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, di pedalaman Ambon, di kepulauan-kepulauan. Masih banyak yang membutuhkan donasi-donasi dari umat Islam dan rakyat Indonesia.